Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ini di Yogyakarta sudah ada satu sahabat AMK yang bergabung ini ya di kesempatan kali ini. Ingin bertanya ini sahabat Mufida. Oke, ini pertanyaannya. Ini saya izin menyampaikan Ibu Lilis dari sahabat MK. Tidak disebutkan namanya begitu ya. Ini ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara menerapkan ataupun juga mengajarkan etika-etika pada anak ketika anak ini lebih banyak dititipkan kepada orang lain begitu. Oke, ya. Jadi dititipkan itu bisa jadi pesantren ya, boarding gitu ya. Nah itu bisa dititipkan dengan saudara karena di mungkin daerahnya pendidikannya belum begitu, eh, saudaranya lebih maju, mungkin kotanya akhirnya anaknya udah dititipkan. Nah untuk nanti dititipkan emang harus tadi kerjasama antara misalnya kalau di boarding. Nah, eh, di boarding, kita misalnya orang tua mau ngasih uang jajan ke anak. Nah, kita bisa titipkan ke musrifah dan kita juga ke musrifah atau wali santri, kita sampaikan ini uang ini tuh nanti kalau dia melanggar, bisa aja uangnya diambil gitu. Jadi biasanya saya tidak langsung, eh, saya mengasihkan ke anaknya langsung. Karena nanti misalnya wali santrinya mau memberikan aturan-aturan, tapi misalnya orang tuanya bisa aturan tertentu, terus nanti orang tuanya bisa ngasih uang langsung ke anaknya, nanti anaknya biarin aja suka aturan dan saya mah dapat dari orang tua. Jadi tetap harus ada kerjasama, terus kita sampaikan. Saya juga sering berinteraksi dengan pendamping anak saya waktu di boarding. Uh, Kayak bagi kami sebagai orang tua karakter anak itu sangat penting. Makanya nanti kalau misalnya terjadi anak saya misalnya akhlaknya melanggar atau apa, silakan berikan sanksi di sana gitu sesuai dengan sanksinya gitu. Nah itu terus tetap anak itu juga kan meskipun dititip tanggung jawab kita gitu. Makanya kita juga eh, ada otoritas untuk anak ini sehingga anak ini tidak di boarding itu tidak seenaknya gitu. Begitupun misalnya kayak anak kita dititip ke saudara. Seperti saya misalnya ada saudara saya nitip anaknya ke saya, terus dia kuliah, terus saya buat kesepakatan dengan orang tuanya untuk memberikan uang itu satu pintu ke kami. Nah, anaknya karena mungkin anaknya juga kan ngakal-ngakali itu orang tua. Bu, ini saya lagi mau KKN ini, gini. Nah, Mhm. kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kami dilanggar sama orang tua. Mhm. Tiba-tiba dia dengan kami tidak ada kerjasama. Beberapa misalnya kayak di rumah kan di rumah kami misalnya anak kami juga kalau sudah makan ya piringnya dicuci. Nah dia nggak dicuci, akhirnya kena sanksi. Dan itu berturut-turut hampir tiap hari dia kena sanksi. Dipotong uangnya dia nyantai aja. Nah ini pasti ada sesuatu. Nah pas saya tanya ke orang tuanya, iya dia minta udah beberapa kali. Wah, saya bilang ini nggak bisa. Jadi dan akhirnya saya dengan suami tegas ke saudara saya. Sepertinya ini udah istilahnya kalau eh, dia nilai-nilai atau etika itu dia sudah kalau sundanya nista maja utama gitu. Sudah kita nggak ngelanggar aja tuh dia udah lempeng aja gitu. Mhm. Terus di mana anak ini juga ke ibu saya tiba-tiba oh bentak ke ibu saya gitu. Oh sudah saya tegas dan sampaikan ke orang tuanya dia di tempat kami tidak kerjasama ya wayana dia suruh keluar dari tempat kami ngekos aja biar dia merasakan kalau di tempat kosan eh, makan kan harus dibeli, wifi harus, sekarang kan kosan listrik pakai token sendiri, Mhm. wifi Betul. harus gitu. Nah ini krisis bersyukur saya bilang ke ibunya, terus ibunya bilang kasihlah tante, kebetulan dia anak keponakan kan, kasihlah tante kesempatan. Oh iya sudah kami kasih, kami juga nggak mungkin istilahnya satu dua kali, dan kalaupun sampai kalau tidak ada aturan terus dia melanggar ya nggak akan kena
sanksi gitu. Misalnya baru nih sanksinya itu di ini biasanya nanti ke depan, nanti mulai besok kalau kamu melanggar ada sanksinya ini. Dan waktu itu dia tidak kena sanksi gitu. Oke. Saya bilang tegas, dia belajar dengan saudara nggak bisa, ya dia suruh ke ini apa untuk ngekos sendiri gitu. Nah ini nanti saya bilang ini kalau akan berhasil anak ini di tempat kosan ketika orang tua tidak jor-joran memberikan uang saya bilang. Tapi kalau orang tuanya jor-joran memberikan uang, ya nggak akan berhasil gitu. Ya nanti terima aja gitu. Anak semakin tolong ke orang tua seenaknya gitu ya, minta uang tidak ada gitu ya. Nah itu kan tadi kita kerjasama. Kamu punya kepentingan butuh uang dan kami orang tua juga punya kepentingan untuk mendidik. Apalagi nilai-nilai anak kepada orang tua itu harus tadi takzim, sopan santun. Anak itu tidak harus taat kepada orang tua karena anak itu harus taatnya kepada Allah. Kepada orang tua itu bukan taat, tapi takzim. Di mana dia ada sopan santun ke orang tua itu. Nah, ketika anaknya membentak, berarti kan nggak ada sopan santun. Nah, itu. Jadi kalau misalnya bagaimana nih anak kita misalnya dititipkan. Nah, kita harus kerjasama bagaimana yang dititipkan itu tuh ada otoritas yang terjadi dan anak saya misalnya kayak saya misalnya anak saya di boarding. Bu, harus bawa laptop. Saya bilang, oh gitu, gitu. Iya, katanya nggak bisa. Mau ujian gimana? Aku nggak bisa. Nah, saya cek and cek dulu, tanya ke gurunya, Miss, ini emang harus bawa laptop? Iya, Bu. Oh, emang di sekolah tidak disediakan. Misalnya kasusnya anaknya tidak dibelikan, karena kan saya pengen mengajarkan kakak-kakaknya saja beli laptop itu karena ada prestasi. Nah, dia juga pengen seperti kakak-kakaknya gitu. Hmm. Saya sampaikan ke Miss-nya gitu. Terus Miss-nya bilang, apa Pak Bun, nanti kalau misalnya dia nggak bawa, nanti kami pinjamkan. Oh, ada di lab gitu. Nah, saya bilang ke anak saya, bisa bisa minjem. Oh, tapi ribet. Kamunya yang harus, ya tapi nggak pernah dikasih ketika kamu nggak dikasih ke lab, mungkin ada gaya-gaya kamu yang nyebelin, saya bilang kalau kita gayanya ini coba koreksi gitu. Nah, kita harus ke arah sana. Jangankan anak-anak tuh kadang kalau di boarding tuh, oh ini makanannya nggak enak gitu. Ya, anak tuh, ih tahu nggak bu dia sayurnya tuh cuma itu ini. Alhamdulillah ada sayur. Saya bilang, kalau zaman dulu mah yang namanya pesantren itu justru sebelum makan harus nyari dulu gitu. Harus masak. Kamu harus masak nggak? Enggak. Ya tinggal makan. Alhamdulillah gitu. Karena nanti anak itu ada untuk mendapatkan yang diinginkan itu dia melakukan eh, meta konflik meta konflik Hmm. makanya di dalam Islam itu ada nilai itu check and recheck ya. Jadi kalau mendapatkan info itu check and recheck lagi gimana apakah ini persepsi anak, guru aku sebut kalau ketemu dia itu tuh bentak-bentak terus judes gitu. Nah, saya bilang, ini judes bentak-bentak, bisa jadi ini persepsi kamu. Kenyataannya sebenarnya nggak gitu. Nah, kita Hmm. cek apakah sama atau enggak gitu. Nah, itu jadi ketika misalnya gimana nih anaknya di titik, tentunya tetap yang mengontrol anak itu adalah kita. Tapi bagaimana teknis mengontrolnya, kita libatkan wali di sana itu harus ada otoritas gitu. Nah, biasanya ada otoritas karena tadi pemberian uang biasanya. Jadi kalau orang tuanya ngasih uang, pasti yang namanya wali asrama tidak ada otoritas. Karena anaknya biarin aja so kamu gitu, udah aku mah dapat uang. Tapi kalau Hmm. misalnya kita, kayak misalnya saya titip nih ke ini, nanti Miss ini anak saya kalau misalnya dia belum melakukan tugasnya nggak akan dikasih nih uang. Nah, termasuk ini juga tolong Miss gitu. Nah, dia kan ada otoritas karena saya juga sudah sampaikan gitu. Miss kan itu uang dari ibu aku, misalnya anak saya bilang gitu. Nah, Miss bilang, iya ibu kamu sudah mengamanahkan ke saya dan saya akan menjaga amanah ini. Gitu. Baik, baik siap. Terima kasih Ibu Lilis untuk jawaban dari pertanyaan sahabat MQ begitu ya. Dan ini tadi ada tambahan, katanya kalau sahabat MQ ini anaknya dititipkan kepada orang tua dari sahabat MQ. Jadi dititipkan ke Mm-mm. kakek neneknya begitu Bu Lilis. Iya. Nah, Baik. jadi dititipkan gimana caranya?
kan ibu bapak kita itu tuh tidak direpotkan gitu maksudnya. Mhm. Jadi yang kita kontrol adalah anaknya gitu. Jadi Oke. kalau misalnya, ih nenek kakeknya nggak tegaan, nenek kakek mah di mana-mana juga nggak tegaan. Saya Mhm. juga kan, keponakan saya kan sudah punya anak ya, jadi saya sudah punya, saya jadi omah gitu. Nah terus anak-anak suka, oh kenapa kalau ini enggak, iya ada, nanti juga ke anak kalian juga Bunda, karena Bunda nggak ada kepentingan tadi untuk mendidik gitu. Itu bukan anak muda, jadi hanya bersenang-senang aja. Jadi saya ajak wisata, kemudian saya belikan gitu. Kenapa kalau aku tuh harus ada? Iya, karena kamu ada. Jadi yang namanya nenek kakek, nah ini gimana caranya kalau ada apa-apa kontrolingnya ke anak kita gitu. Kayak misalnya Oke. anak saya Mhm. ketika ikut abah neneknya, ini abahnya nggak tegaan nih. Jadi beli mainan banyak gitu. Saya Mhm. buat kesepakatan dengan anak saya. Ya, boleh ikut abah. Nanti harusnya kamu itu tuh, harusnya abah itu tuh sudah merawat bunda. Harusnya tuh kamu jangan lagi menyusahkan gitu seperti bunda, merepotkan. Nah nanti kalau abah beliin kamu mainan, kamu tolak. Kalau kamu tetap mau, nanti uang deposit kamu di bunda dipotong 3 kali lipat. Misalnya Baik. mainannya 20.000, bunda akan Hmm. potong 3 kali lipat. Nah itu sampai cucunya bilang, abah, abah teh sayang nggak sih ke aku? Tuh nggak, abah kalau beliin itu aku tuh habis gitu. Nah, akhirnya kakeknya mikir juga kan, saya pengen belikan mainan biar cucunya seneng. Nah, ini ketika dibelikan, cucunya nggak seneng. Akhirnya kakeknya ya udah nggak beliin. Nah, gitu. Jadi tetap yang kita Hmm. kontrol itu adalah anak kita gitu. Nah, Baik, kadang baik. kan kita misalnya ada tuh saudara saya gitu. Ini ibu bapak sih tuh kesel banget boleh gitu ya. Mhm. Mhm. Pulang kerja, terus anak tuh belum ngerjain PR gitu. Kan saya jadi kesel. Terus saya bilang, Ari mama ngapain aja di rumah? Saya bilang, Bu, ibu, orang tua ibu itu tidak ada tugas mendidik cucunya. Karena yang mendidik itu ibu. Jadi kalau anak tidak mengerjakan PR, bukan neneknya yang ditegur, anaknya. Ya sudah, nah ngerjain nih ya. Berarti besok kalau nggak ngerjain lagi, blokir. Gadgetnya nggak akan dikasih hari hari besok. Baik. Baik-baik itu ya sahabat Zara. Jadi perlu ada Mhm. komunikasi juga kepada yang Hmm. dititipkannya begitu ya Betul, tadi betul. kalau nilai-nilai yang sudah dibangun jangan sampai mungkin ditoleransi begitu banyak ketika tadi ya dihadirkan titipan mungkin. Bu Hmm. Lilis ini karena kita sudah memasuki Hmm. akhir kebersamaan karena tadi ada beberapa orientasi yang perlu ditanamkan Bu Lilis untuk Hmm. bisa menghadirkan nilai dan etika dalam pengasuhan yang Hmm. memerdekakan ini. Kalau di list mungkin Bu Lilis ini akan menjadi apa saja yang perlu kita tanamkan sebagai orientasi. Tadi ada beberapanya seperti misalnya nilai dan etika ini perlu ditanamkan untuk menyelamatkan. Kemudian ketika ada info ataupun hal-hal yang tidak sesuai ini ada hal tabayun. Nah, apalagi nih Bu Lis yang perlu untuk keluarga hadirkan juga ini dalam hal pengasuhan yang memerdekakan. Iya, nanti orang tua harus sudah mulai lagi membedah nilai-nilai dalam agama itu apa saja, etika itu bagaimana, ketika anak kepada orang tua, bagaimana orang tua ke anak, itu ada semua di Islam itu. Nah, gimana caranya? Tinggal praktekkan saja, tinggal bagaimana cara mempraktekannya. Tadi misalnya langsung learning by doing, langsung praktek. Nanti kalau misalnya dilanggar gampang, berikan saja misalnya konsekuensinya gitu ya, blokir fasilitasnya ke arah sana. Kemudian anak digiring untuk kenapa kamu harus mengikuti nilai ini, kenapa kamu harus mengikuti etika ini. Nah, diajak untuk diskusi sehingga dia, oh iya juga ya, ternyata kalau aku misalnya gantungan di jurang, tiba-tiba ada angin gitu ya, terus atau tiba-tiba teman aku di belakang teriak, aku kaget, aku bisa jatuh ke bawah ya. Nah, gitu. Berarti kalau aku tidak mengikuti nilai atau etika, aku juga bisa seperti tadi gitu, ke arah sana. Dan dengan ngobrol yang asik gitu ya dengan anak-anak. Beda aja banyak kok, langsung adab-adab ya, nanti misalnya eh, ada orang tua sampai misalnya ngetuk pintu kamar. Nah, ini juga misalnya anak-anak harus diajarkan kapan bisa mengetuk pintu orang tua.
tidak seenaknya anak masuk ke kamar orang tua. Nah, itu nanti bedah ada banyak, kemudian praktekkan. Itu. Baik, Masya Allah. Terakhir juga nih Bu Lilis, barangkali ada informasi yang bisa disampaikan juga kepada sahabat MK sebagai penutup kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini. Iya. Yuk, sama orang tua kita diingatkan lagi untuk pengasuhan yang memerdekakan. Anak tentunya nanti jauh lebih merdeka, jauh lebih optimal kemampuannya, potensinya dioptimalkan. Kemudian nanti anak dekat dengan orang tua ya, karena ada kerjasama tadi kolaboratif antara orang tua dengan anak, dan tentunya anak juga nanti akan mewariskan nilai-nilai etika kepada anak-anaknya ya. Maka biasanya kalau di pengasuhan itu tuh akan turun-menurun. Nah, kita menurunkan pembiasaan nilai-nilai etika yang bagus untuk anak kita. Nanti juga anak kita akan menurunkan juga ke keturunannya, dan ini nilai-nilainya akan terus terjaga sampai cicit buyut kita nanti ke depan. Itu. Masya Allah. Ajakan untuk kita semua ya, sahabat MK di poin hari ini terkait nilai dan etika. Semoga diantaranya jadi bekal ya untuk kita yang mungkin akan segera menjadi orang tua, sahabat MK, ataupun Anda yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi orang tua. Ini hal yang terus untuk bisa kita improve, terus kita tingkatkan, sahabat MK. Bu Lilis, alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai kebersamaan di pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Bu Lilis. Terima kasih sekali Iya, lagi. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Mufidah, Mbak Zahra. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.